Hamparan sabana membentang luas, karang merabu berdiri megah. Pesolamu yang menantang, Siritina sajian khasmu. Halo pemirsa Sumba Vlog, kembali lagi bersama dengan saya admin dari channel ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan seorang tamu, salah satu penggerak di bidang konservasi air ya, yang ada di Pulau Sumba. Nanti teman-teman bisa lihat aktivitasnya di channel Niko Aru. Silakan teman-teman berkunjung di sana, lihat aktivitasnya, obrak-abrik apa yang ia lakukan. Nah, sebelum ke sana kita mau bincang-bincang dulu apa saja yang ia lakukan di bidang konservasi air. Betul istilah itu ya? Ya betul, selebihnya ada sedikit tambahan manajemen konservasi air. Iya, manajemen konservasi air. Oke. Nah, ini kita mesti kenal dulu siapa dia supaya teman-teman bisa tahu profilnya, dan kemudian nanti baru kita tanya-tanya sedikit tentang manajemen konservasi air. Sepertinya ini sangat-sangat menarik ini topik ini, karena apa? Ini menjadi satu pergumulan atau satu persoalan klasik di Nusa Tenggara Timur pada umumnya dan khususnya di Sumba. Nah, ini dengan Bung Niko dari Kepulauan Aru. Ya, dari Kepulauan Aru. Paling kalau saya bilang Aru, kebanyakan orang kan tidak tahu. Ya. Karena paling sering orang paling taunya Ambon, Maluku. Karena Aru itu merupakan salah satu pulau terluar dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, berarti Bung ini Nyong Ambon lah ya, karena kita di agak Sumba, sedikit begitulah. Karena kita di Sumba. Kita di Sumba kenalnya Nyong Ambon Manise. Ya, asalkan jangan Maniso aja. Oh, jangan Maniso. Okay. Kalau udah Maniso artinya udah lain ya. Ya. Jadi Bung Niko orang Nyong Ambon yang punya kecintaan untuk NTT pada umumnya, dan khususnya untuk Sumba. Dia punya ya seperti satu panggilan begitu ya, untuk ya seperti itu kurang lebihnya ya, untuk membangun di Sumba khususnya di bidang manajemen konservasi air. Ya, ini kan istilah ini tidak begitu familiar bagi kebanyakan orang. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa itu manajemen konservasi air? Ya, oke ya. Untuk manajemen konservasi air ini memang sangat sering orang bertanya apa sih di bidang apa. Tapi kalau secara keseluruhan orang pasti tahu manajemen keuangan, manajemen kita harus atur sesuatu yang bagus. Misalkan dalam rumah tangga harus manajemen dengan baik. Ya. Nah, tapi air juga perlu dimanajemen dengan baik. Supaya kenapa kira-kira? Supaya orang bisa mendapatkan air itu dan bisa mempergunakannya secara baik. Jangan terbuang secara percuma. Karena bagi saya semenjak awal hadir di Sumba Timur, orang pada lihat Sumba Timur itu gersang. Pada umumnya pasti tahu gersang. Tapi secara keseluruhan dan hampir 5 tahun saya berada di Sumba, terlalu banyak sumber mata air, Bung. Ya, untuk di Sumba Timur. Banyak air terjunnya. Saya pikir itu terbuang secara percuma. Dan bagaimana kita mengajarkan orang untuk bisa mengerti dan bisa memanajemen, memanage dengan baik air itu supaya digunakan untuk keperluan sehari-hari. Ya, itu secara umum untuk keseharian, untuk pergunakan secara keluarga. Tapi kalau lebih khusus lagi
untuk memajukan Sumba Timur kita bisa gunakan air itu untuk proses irigasi pertanian. Ya, saya rasa itu bagaimana mengatur mengelola air yang ada ya. Faktanya di Sumba bukan kita tidak ada air ya. Ada sumber mata air yang begitu banyak sebenarnya dan bahkan itu menjadi potensi wisata saat ini. Hanya mungkin bagaimana manajemennya. Jadi itu yang Bung sedang galakkan atau sedang upayakan saat ini ya. Untuk tujuan itu apa yang bisa dilakukan? Ya, untuk manajemen konservasi air ini saya mencoba memperkenalkan ilmu terapan, teknologi terapan yang sebenarnya sudah ada beberapa abad sebelumnya, tapi dilupakan karena dengan teknologi industri, revolusi industri keempat ini berkembang sangat pesat dan orang pada semua lari kepada teknologi dan melupakan teknologi yang sangat sederhana yang bisa menjawab kebutuhan masyarakat di pedesaan yang pada umumnya tidak ada teknologi yang maju. Jadi dengan salah satu contoh teknologi hydraulic ram pump atau pompa hidram biasanya dikenal. Pompa hidram ya. Pompa hidram. Seperti apa pompa hidram itu? Pompa hidram itu menggunakan teknologi dengan hukum Pascal. Jadi menggerakkan pompa genetik lah pokoknya. Digerakkan dengan dua klep saja yang bisa menggerakkan air itu ke atas tanpa menggunakan bahan bakar ataupun dengan listrik. Jadi kita ambil menggunakan tekanan air yang mengalir. Nah seperti itu. Di lain sisi juga ada yang lain juga, misalkan potensi air di daerah yang sulit yang tidak mempunyai listrik, salah satunya misalkan kampung yang tidak punya listrik ada punya potensi air yang bagus. Kita bisa gunakan teknologi micro hydroturbin atau pembangkit listrik tenaga air. Itu yang di channel itu ya, di Niko Aru di Niko Aru nanti teman-teman bisa lihat di channel Niko Aru. Di situ video ini sudah sampai 1 juta views ya. Itu sudah hampir 1 juta tayang video itu dan saya rasa banyak sekali orang di situ terinspirasi, terdorong dan saya berharap ini bisa ditindaklanjuti ya. Supaya seperti itu. Karena persoalan kita di Sumba bukan hanya masalah air, tetapi juga masih banyak desa itu yang masih belum menerima pasokan listrik. Jadi saya pikir ini salah satu solusi yang sangat berguna untuk kita di Pulau Sumba. Seperti itu, Bu. Jadi kira-kira di desa mana itu video itu yang? Desa. Ada salah satu desa di Ndapayami ya. Itu Kampung Makawai. Kampung Makawai. Sumba Timur. Bersyukur teman-teman yang ada di Kampung Makawai sudah merasakan hasil dari anak muda generasi milenial yang punya kecintaan untuk wilayah Sumba Timur ya. Bu. Nah, selain itu di kampung itu di mana lagi? Yang khusus untuk pompa hidram tadi apakah sudah diterapkan di Pulau Sumba? Untuk di Pulau Sumba sendiri ada sekitar 20-an lebih. Itu untuk di Pulau Sumba saja. 20-an lebih. Belum lagi seperti di Papua dan di Bali, Ambon dan di beberapa pulau lainnya ya. Sudah ke Papua, Ambon, Ambon, Bali. Keren. Jadi air tadi itu kita atur sedemikian. Jadi itu namanya manajemen. Jadi air tidak terbuang dengan percuma. Nah, seperti yang di Makawai ini itu selokan sawah, irigasi sawah. Itu air yang sebenarnya tidak layak minum semestinya ya. Tidak layak tetapi minum. Bisa dipakai untuk aliran listrik. Dimanfaatkan. Itu namanya juga manajemen. Nah, ini tadi untuk aliran listrik. Tapi saya lihat juga Bung bergerak di bidang bagaimana air kotor, air yang sebenarnya tidak layak diminum itu bisa diubah menjadi layak minum. Itu pakai konsep apa atau metode apa itu?
Apa istilahnya? Bisa Ya, dijelaskan? itu konsep dengan teknologi terapan juga namanya slow sand filter. Itu dengan bahasa Sumbanya. Slow sand filter. Filter. Saya orang Sumba tapi baru dengar istilah. Bukan, ya. Kayaknya ini menarik untuk kita Itu kali lebih jauh. namanya saringan pasir lambat. Saringan pasir lambat, Ya. berarti menggunakan pasir Ya. untuk menyaring air. Air ya. Ya. Air yang berbau, yang keruh akan hilang dengan Wow. teknologi yang sederhana itu. Saya pikir itu sangat bermanfaat untuk di daerah-daerah atau kampung-kampung Ya. yang tidak punya listrik dan mereka tidak punya sarana yang bagus, teknologi yang bagus yang bisa dibeli. Mereka menggunakan bahan-bahan lokal potensi yang ada di kampung itu dengan menggunakan pasir dan batu koral saja. Saya pikir itu sudah sangat penting dan air itu sudah layak untuk Ya. dikonsumsi. Ya, apakah untuk teknologi penyaringan air pasir lambat ini, kira-kira begitu ya? Ya, ya. Itu sudah diterapkan. Ya, untuk di Sumba ini ada satu kampung di desa Kota Kawau, Kecamatan Kahaunweti, di Kampung Kamalapia. Sempat juga diliput di dari CNN. Ya. Ya, tentang Oh, di Kamalapia, betul. Kamalapia. Ya, sepertinya memang tempat itu sempat fenomenal ya. Sempat Itu apa yang fenomenal. dibuat di Kamalapia Nah, sebenarnya? itu sebenarnya awalnya tidak ada terpikirkan sampai di sana, tapi setelah datang di kampung itu para tim lihat bahwa ada sumber mata air yang terbuang dan dia mengalir begitu saja tidak dimanfaatkan. Nah, disitulah terpikirkan untuk bisa memasang pompa dan membangun teknologi mikrohidroturbin untuk listrik. Nah, disitulah terbantu dengan itu dan mereka punya pasokan air yang cukup untuk irigasi. Bahkan melimpah saya lihat. Bahkan ya. melimpah. Ya, sehingga sampai di dalam video itu saya perhatikan sampai orang bercocok tanam, Iya. langsung beralih ke hortikultura. Iya, hortikultura. Ya, rata-rata Ya, semua. ya. Nah, teman-teman nanti bisa lihat video ini tentang apa yang mereka lakukan di Desa Kamalapia, yang mana terobosan yang mereka lakukan di desa tersebut sempat diliput oleh CNN. Oleh dari mana lagi waktu itu? Di Trans 7 juga. Ada ditayangkan di Trans 7 ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat videonya. Nanti mungkin di deskripsi bisa Anda temukan link videonya. Ya. Nah, di Kamalapia sampai sekarang itu masih terus di bawah pengawasan masih Bung tetap Niko, ya? dan mereka tetap menanam sayur dengan sayur-sayur organik, tetap organik. Wow, Ya, organik. bisa langsung dikonsumsi dan juga ada kolam ikan, mereka bisa dapat ikan kan karena jauh dari kota dan harus pelihara ikan sendiri. Iya. Ya, ikan-ikan seperti ikan nila, ikan gurami, sempat sampai kami pelihara lele juga. Itu saya pikir sangat bisa. Jadi air itu tidak terbuang dengan percuma ya. Iya. Setidaknya kita manfaatkan selebihnya. Iya. Ya, oke. Ini informasi yang memang luar biasa sekali dan ini sesuai dengan kebutuhan kita di Sumba. Nah, Bung, setelah sudah berapa tahun kira-kira di Pulau Sumba? 4 tahun. Iya, sudah 4 4 tahun merasakan pahit manisnya perjuangan untuk bisa menolong masyarakat di sini. Kira-kira apa harapan Bung ke depannya, terutama mungkin dari pemerintah yang sebenarnya bisa menjadi mitra untuk proyek ini, yang sebenarnya juga proyek ini adalah proyek pemerintah ya, tapi Bung bergerak secara swadaya. Secara dengan LSM tentunya. Nah, ini kan sebenarnya gerakan-gerakan seperti ini itu harus mendapatkan dukungan dari pemerintah. Nah, harapan Bung seperti apa? Harapan saya sih tidak terlalu banyak. Untuk pemerintah mungkin terlalu banyak harus ada peraturan apa. Tapi yang saya harapkan untuk anak-anak muda di Sumba, saya pikir. Ya. Karena mari kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Dan kita kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Ya. Selagi kita masih punya tangan untuk bisa bekerja. Selagi kita punya kaki untuk berjalan. Dan kita melakukan hal yang bisa menghidupkan orang lain dan memanusiakan manusia. Saya pikir itu lebih penting. Karena ketika kita hadir bukan hanya sekedar berbicara, tetapi kita juga memberikan contoh. Kita yang harus memulai. Apa yang ada padamu, lakukan. Selagi itu membangun orang banyak. Itu harapan saya dan saya harap
saya masih bisa lama juga di Sumba, Bung. Ya. Saya harap seperti itu, saya masih bisa lama Ya. di Sumba. Saya berharap teman-teman generasi muda di Sumba bisa menyerap pesan ini. Beliau adalah putra asli dari Maluku, Kepulauan Aru, tapi punya kecintaan untuk membangun Pulau Sumba. Saya sebagai orang Sumba itu sangat terdorong. Bagaimana dengan Anda? Ya, mari lakukan seperti pesan Bung tadi. Mari lakukan apa yang bisa kita lakukan, kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Jangan tunggu orang lain. Kalau kita bisa memulainya. Kita bisa memulainya. Ya, saya yakin ini satu pesan penutup yang sangat bagus, menginspirasi kita untuk kita bisa memberi kontribusi bagi kemajuan daerah kita. Ya. Kita sebagai generasi muda punya potensi begitu luar biasa dengan kemajuan IPTEK. Saya yakin itu semua kolaborasi dari ilmu pengetahuan yang makin meningkat ya. Dan anak muda itu punya kecenderungan untuk hal-hal yang seperti ini. Bagaimana memadukan kerja secara fisik ini dengan pemahaman-pemahaman yang baru. Dan bila teman-teman berkenan boleh berkunjung ke channel Niko Aru dan bantu subscribe di sana dan ikuti pergerakannya. Nah, selain itu saya juga punya channel yang khusus di dalam pengembangan masyarakat, yaitu channel TV Pertanian Organik. Nah, Sumba Vlog memang banyak mengangkat isu-isu, bahkan isu-isu seputar Yahya Waluni pun itu dibahas di channel ini ya. Tetapi sebenarnya selain channel Sumba Vlog, ada channel TV Pertanian Organik yang juga di sana saya bagikan banyak hal terkait dengan konsep pertanian terpadu di bidang pertanian organik. Nanti teman-teman bisa juga berkunjung di sana untuk subscribe channel TV Pertanian Organik. Ya, saya rasa sampai di sini dulu bincang-bincang ringan dengan Bung Niko, dan semoga pembahasan kita hari ini memberikan motivasi bagi teman-teman untuk bergerak selagi masih ada waktu. Karena ada waktunya kita tidak kuat lagi, ada waktunya kita tidak bisa lagi berbuat apa-apa, maka selagi ada waktu, mari lakukan sesuatu untuk kebangkitan, untuk kejayaan Sumba tercinta. Dari Pulau Sumba nan cantik kami sampaikan salam kepada sahabat sekalian. Bye-bye. God bless you. Terima kasih Sumba Vlog. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Ya, demikian juga untuk channel Niko Aru. Segera berkunjung ke sana setelah saksikan video ini dan lihat apa yang Bung Niko sudah lakukan dengan manajemen konservasi air. Dan segera subscribe channelnya, like videonya, serta share setiap video-video yang tentunya menginspirasi teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, God bless you, Bung. God bless you, Bung. Ya.